إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. Segala puji bagi Allah Rabbul Ta'ala. Kita bersyukur kepadanya semata atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat terbesarnya tentunya adalah nikmat iman, Islam, taufik dan hidayahnya, yang tanpanya tidak mungkin kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah di antara rumah Allah ini, dan kita alhamdulillah bisa menjalankan ibadah sholat wajib maghrib, dan alhamdulillah kita lakukan dengan berjamaah yang betul kita melakukan di situ mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada ketika seseorang menjalankan sholat wajibnya hanya bersendiri di rumahnya. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW yang berusaha berjuang dengan gigih menyampaikan risalah ilahi dengan penuh pengorbanan, yang akhirnya umat manusia banyak yang mendapatkan petunjuk dengan melalui lisannya Nabi kita Muhammad SAW, dan yang dengannya saat ini kita juga bisa mengenal hakikat Islam itu seperti apa. Kita mengenal bagaimana sholat itu, bagaimana wudhu harus dilaksanakan sebagai syarat untuk menjalankan ibadah sholat. Ini tidak akan bisa sampai kepada kita semuanya tanpa teladan dan contoh dari Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Berikutnya, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, 40 hadis atau lebih tepatnya 42 hadis di sini kurang lebihnya, yang itu adalah berkenaan dengan dasar-dasar keislaman. Siapapun yang ingin mengenal Islam dengan cepat, dengan ringkas, maka hendaknya membaca kitab yang ada di hadapan kita ini. Dan kitab yang ada di hadapan saudara juga itu adalah kitab yang kecil, sangat mudah untuk dimasukkan dalam saku, bisa dibaca sewaktu-waktu untuk mengingatkan kaidah-kaidah di dalamnya, pesan-pesan dari Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk yang paling awal yaitu peran niat. Yang di awal dulu, diawali dengan peran niat, harus diawali dengan keikhlasan. Semua kegiatan, semua rutinitas amal kita ini tidak akan menjadi hal yang berharga kecuali diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita sholat di sini menjalankan perintah Allah, kita kemudian saling menasihati perintah Allah, sangat jelas karena semua kita adalah orang-orang yang merugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Semua manusia tidak ada yang terkecuali dalam kerugian semuanya. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan bernasihatlah kalian dalam, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Dan disinilah tempat kita, di situ forum atau majlis untuk saling menasihati satu dengan yang lainnya adalah di majlis-majlis seperti yang kita lakukan ini. Maka kita niatkan dengan mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala yang Allah janjikan, mengharapkan ampunan
Karena bagi orang yang duduk di majelis ilmu, para malaikat mendoakan ampunan bagi siapapun yang hadir di situ. Kita mengharapkan ini semuanya, sehingga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk bekal kehidupan abadi kita di akhirat kelak. Ikhwatul iman, saudara seiman, hari ini kita masuk ke hadis yang ke-6. Ani Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridai keduanya. Karena Nu'man bin Bashir, Nu'man bin Bashir itu memiliki seorang ayah, namanya Bashir, namanya Nu'man. Beriwayat dari ibunya adalah Nu'man. Ibn Bashir artinya Nu'man, anaknya Pak Bashir. Dan Bashir itu adalah nama ayahnya. Maka Nu'man dan ayahnya ini didoakan radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai untuk keduanya, karena beliau berdua adalah di antara para nabi yang mulia. Yang sahabat jemaah nabi yang mulia, maka selalu kita tambahkan di belakangnya radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau satu orang, semoga Allah meridainya. Beliau menceritakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu di hadapan kami. Innal halal bayyin, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya perkara yang haram juga jelas. Wa bainahuma mushtabihatun, dan ada di antara hal yang halal dan haram ini ada hal yang rancu, ada hal yang masih samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang banyak manusia itu tidak mengetahui hukum atau hakikat hukumnya, maka seolah jadi samar. Faman ittaqa syubhat istabra'a lidinihi wa 'irdihi, barang siapa yang menjauhkan diri, menjauhi perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang samar baginya, maka sungguh ia telah menyelamatkan agamanya dan kemuliaan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram, barang siapa yang terjatuh kepada perkara yang syubhat, perkara yang samar itu, maka ia terjatuh pada hal yang diharamkan. Karra'i, sebagaimana ada seorang penggembala yar'a haulal hima, yang menggembala binatang-binatang ternaknya, haulal hima, di sekitar tempat yang terlarang. Yushiku an yarta'i, maka dikhawatirkan gembalaannya atau ternaknya itu masuk ke wilayah yang terlarang itu. Ala, ketahuilah, wa inna likulli malikin himan, sesungguhnya setiap raja itu memiliki batasan-batasan atau wilayah yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Ala wa inna himallahi maharimu, ketahuilah bahwasanya tempat batasan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza salaha, kalau daging itu berkualitas baik, salahal jasadu kullu, maka seluruh organ tubuhnya juga menjadi baik. Wa idza fasada, dan jika gumpal daging tersebut memiliki kualitas buruk atau rusak, fasadal jasadu kullu, maka organ yang lainnya juga itu akan rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah yang dimaksud itu adalah kalbu. Kalbu itu letaknya di sini. Nabi SAW pernah mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini, di sebelah kiri. Berarti itu maksudnya jantung bahasa kita. Jadi kalbu itu kalau dilihat dari tempatnya di sini, maka dia artinya dari jantung, karena memang jantung adalah pusat segalanya.
Jantung pusat segalanya. Namun secara fungsi kita mengenalnya dengan istilah hati. Secara fungsi, yaitu untuk mencari mana yang baik, mana yang buruk. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nanti saya akan menyebutkan al-qalb di sini, terkadang menyebut dengan jantung, terkadang dengan hati. Ya. Di dalam hadis ini disebutkan seluruh perkara yang halal itu jelas adanya dalam agama Islam itu. Ya. Seluruh dalam kehidupan kita ini hukum asalnya adalah halal. Semua yang ada di sekitar kita ini, yang bisa dimakan, yang bisa konsumsi, semuanya hukum asalnya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ini kaidah pertama. Jadi seluruh makanan, kemudian minuman, kemudian cara berinteraksi, cara bermuamalah satu dengan yang lainnya, hukum-hukum akad dalam tradisi kita, dalam kebiasaan-kebiasaan kita, dalam aktivitas kita, semuanya hukumnya asalnya adalah halal, dibolehkan sampai ada hal yang atau dalil yang mengharamkannya. Ya, Allah berfirman, "Huwa alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Sesungguhnya Dialah Allah yang menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini. Semuanya halal untuk kalian, semuanya baik untuk kalian. Memang dipersembahkan ke manusia. Dan ini adalah kaidahnya. Maka tidak boleh kita mudah-mudahan untuk mengharamkan sesuatu yang hukumnya halal artinya sampai ada dalil yang betul-betul menanamkan atau menyatakan benda itu haram atau dia memiliki halal yang memiliki kategori haram. Ya, contoh kita makanan yang diharamkan, semua makanan yang ada di hadapan kita, yang ada di sekitar itu halal. Kita punya banyak makanan ya, dari donat, ya, apalagi apem, roti, semuanya sehat ya, tidak membuat kita sakit. Maka itu semuanya halal, termasuk buah-buahan, ada pisang, jambu, kemudian binatang ternak apa saja yang bisa kita makan, binatang ternak, kerbau, terus sapi, terus kambing, ada lagi ayam, onta. Nah, ini semuanya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya disebutkan wahillat lakum bahimatul an'am. Semua binatang ternak itu dihalalkan untuk kalian semuanya. Maka sebenarnya perkara ini semuanya sudah jelas. Perkara yang halal dari yang dihalalkan itu semuanya yang kita kenal, yang biasa kita konsumsi. Itu biasanya apalagi kita hidup di negara Islam saat ini, negara yang dimana suara azan terdengar di mana-mana, masjid di mana-mana ada, menjalankan ibadah sholat 5 waktu tidak ada yang melarangnya, tidak ada yang syirik dengannya, tidak ada yang melarangnya, tidak ada yang mengganggunya. Maka ini kita ada di negara Islam saat ini, dan kita sangat familiar dengan istilah makanan halal. Semua yang kita makan, yang kita konsumsi di rumah, di pasar, ya, terutama di wilayah Malang Raya sekitarnya ini yang mayoritas Islam, maka itulah semua yang halal. Ya, banyak yang halal di sana. Semuanya jelas. Onde-onde, ya, dan yang lainnya, permen halal semuanya. Jelas perkara ini. Pun demikian masalah muamalah. Wa ahallallahu al-bai'ah. Sesungguhnya Allah menghalalkan untuk kalian transaksi jual beli. Jual beli adalah tradisi asalnya, ya. Tapi Allah menghalalkan itu. Semua transaksi jual beli hukum asalnya adalah dibolehkan, kecuali nanti kalau sudah ada pelanggaran di dalamnya, seperti jual beli sesuatu yang dengan kecurangan, ya, dengan kecurangan. Nabi SAW pernah mendapati seseorang berjual di pasar itu menjual makanan ditumpuk-tumpuk, yang bagus diletakkan di atasnya. Nabi SAW memasukkan jarinya ke bagian tengahnya, di dalamnya dimasukkan ke makanan itu, ternyata didapati semacam
basah-basah seperti makanan basi seperti itu. Jadi tanda basi itu kan basah, jemek gitu ya, bahasa kita ya, jemek gitu. Maka kemudian dikatakan, apakah engkau menjual barang yang seperti ini dan engkau tampilkan yang di ujungnya itu hal yang baik, yang di bawahnya adalah hal yang buruk? Engkau telah melakukan kecurangan, dan itu bukan bagian dari agama kami, katanya Nabi SAW. Jadi menegurnya sekaligus, jangan berbuat curang intinya. Maka transaksi seperti ini tidak diperbolehkan. Kemudian juga transaksi-transaksi yang lainnya, misalnya ada suap menyuap. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Sungguh Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuapnya, sama dengan hukumnya, karena sama-sama mengambil manfaat di dalamnya. Ya, ini adalah perkara yang besar. Suap menyuap hampir terjadi di berbagai tempat, di jenjang tertinggi sampai yang di terendah itu ada ya, di struktural terendah misalnya, di bahkan ada di beberapa, tidak semuanya ada, di beberapa lingkungan RT, RW, kelurahan itu terjadi suap menyuap. Kita dapati seperti itu. Ya. Kemudian di antara yang lainnya, kalau ada permasalahan penipuan misalnya di dalamnya, maka itu pun juga tidak dibolehkan. Jadi intinya jual beli hukum asalnya adalah halal sampai ada di dalamnya indikator-indikator yang memiliki atau menyebabkan dia menjadi hal yang diharamkan. Maka seluruh hal itu pada hasilnya adalah halal, termasuk akad jual beli, akad pernikahan, nikah secara resmi ya, itu kemudian ada mengikuti syarat-syaratnya, maka itu bisa diterima ya, dan itu halal semuanya. Kemudian ghanimah, teman-teman mengenal istilah ghanimah. Kalau di zaman dulu, zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadi banyak peperangan ya, dan yang membedakan Nabi kita dengan nabi-nabi sebelumnya di antaranya adalah untuk umat Nabi Muhammad SAW ketika menang peperangan melawan musuh, maka harta rampasan itu menjadi sang pemenang, dan itu bisa dibagi-bagikan kepada para pasukan dan kepada yang mengikuti peperangan itu. Adapun untuk nabi sebelumnya tidak. Untuk nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi sebelumnya, kalau ada peperangan ya, seperti ada Nabi Yusha bin Nun ya, itu harta rampasan perang itu tidak boleh dibagikan kepada pasukan, tidak boleh. Harta itu harus, kalau sudah menang, harta rampasan itu diletakkan di medan sebuah lapangan, tunggu sampai ada petir menyambar sampai terbakar semuanya hangus, yang itu menandakan bahwasannya jihadnya diterima. Itu zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW, keistimewaannya Nabi Muhammad dan perbedaannya antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi sebelumnya adalah harta rampasan itu boleh dibagi-bagikan tentu sesuai dengan peran kedudukan dari yang ikut berperang di jalan Allah itu, antara pimpinan dengan orang-orang yang di lapangan itu berbeda-beda sesuai dengan tugasnya. Baik, ini yang hal jelas. Kemudian wa innal haram bayyin wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya hal yang diharamkan itu juga semuanya jelas. Apa yang diharamkan makanan? Daging apa yang diharamkan misalnya? Ubi dan babi ya, daging babi. Nah, daging babi itu diharamkan, dan kita mengenal itu dari orang tua kita, dari guru agama kita, dan sekarang kita bacakan ayatnya. Kalau sudah ada ayat menegaskan ini adalah hal-hal yang haram, maka inilah bukti kita mengenal hal-hal yang haram tersebut dari teks yang ada, atau dari wahyu ilahi. Hurrimat 'alaikumul maitah, diharamkan di atas kalian bangkai, seluruh bangkai kecuali yang ada di laut, nanti ada pembahasan sendiri. Tapi bangkai pada hukum asalnya yang di daratan ini, kalau ditemukan kambing dalam keadaan mati misalnya, baru 1 jam mati atau menit yang lalu mati, dia sudah bangkai, meskipun 5 menit, haram hukumnya. Karena kita tidak tahu karena ini tidak disembelih dengan bismillah, kecuali kalau meninggalnya atau matinya disembelih dengan
dengan cara yang benar dan dengan menyebut nama Allah. Wadam, kemudian darah tidak boleh dikonsumsi dalam berbagai bentuknya. Apakah itu cair ataukah yang dibekukan, digorengkan, darah tidak boleh dimakan. Hurrimat, diharamkan, tidak boleh. Walahmul khinzir, dan juga daging babi tidak boleh sama sekali. Wa ma'udzubillah bighairillah, dan termasuk sesembelihan yang asalnya boleh disembelih, boleh dimakan, tetapi disembelihnya tanpa menyebut nama Allah. Ya. Jadi tidak menyebut nama bismillah, ya, maka itu juga menjadi hal yang haram. Sangat sedikit hal yang haram itu, ya. Hal yang haram sangat sedikit. Apa yang kita kenal lagi selain itu? Selain yang makan diharamkan selain itu apa? Anjing, paling itu ya. Anjing, daging babi, tidak ada yang lain. Yang lain kan tidak disebutkan. Nanti ada pembahasan sendiri lagi. Kemudian bagaimana dengan minuman? Apa yang diharamkan minuman? Miras, khamar. Dan termasuk kompeni-kompeninya, yaitu apa? Teman-temannya, khamar itu ada hal-hal yang adiktif, yaitu seperti sabu dan sebagainya yang memabukkan, yang menjadikan akal tidak lurus, ya. Nah, maka itu adalah termasuk perkara yang diharamkan. Kemudian juga membunuh orang lain tidak dengan cara yang benar. Wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain dengan cara tidak benar. Cara yang benar hanyalah adalah ketika berperang di jalan Allah, di medan perang. Di medan perang itulah tempat bisa saling membunuh. Tetapi kalau di luar itu tidak boleh sama sekali. Orang kafir adalah darahnya halal itu ketika di medan perang. Tapi kalau non-muslim ada di sekitar kita, ini sudah dilindungi oleh negara, tidak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh sama sekali. Aturan keras dalam agama Islam sangat-sangat tertata. Membunuh tidak boleh semudah itu membunuh. Bahkan ketika berperang pun tidak mudah-mudah berperang. Jadi Islam selalu memutus utusannya. Ajak dulu masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, biarkan mereka ini boleh bisa selamat asal membayar upeti kepada orang Islam. Kalau tidak mau, maka barulah berperang. Tidak, maka barulah mengadakan perang. Nah, perang itu pun juga harus ada syaratnya. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merusak pepohonan yang ada di dalamnya, tidak boleh merusak rumah ibadah, tidak boleh. Sangat ketat. Sedangkan yang kita dapati ada fenomena saat ini, ada yang mengatasnamakan jihad, tapi tidak pada tempatnya, jauh dari kebenaran. Kemudian tiba-tiba meledakkan bom di satu tempat. Korbannya siapa itu? Anak-anak, ibu-ibu, orang tua, subhanallah. Dan mereka adalah meskipun bukan orang Islam, tetapi ada di dalam lindungan negara ini. Kalau sudah terlindungi tidak boleh dilakukan seperti itu. Boleh membunuh dengan benar itu hanya dibenarkan hanya di medan perang. Itu saja kaum muslimin itu. Maka tidak boleh, dan itu adalah perbuatan yang sangat-sangat jauh dari nilai Islam ketika ada perbuatan seperti bunuh diri. Tidak pernah dilakukan dalam Islam. Meskipun itu di negara Palestina tidak boleh. Oh iya, musuh Islam ada di sana, saya mengorbankan diri saya untuk membunuh beberapa orang di sana, tidak boleh. Perang harus dengan perang betulan, jangan. Tidak boleh merusak dirinya dengan tujuan apapun. Itu adalah perbuatan yang dilarang. Kemudian yang dilarang yang lainnya adalah wala taqrabu zina, tidak boleh mendekati zina. Janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena zina itu adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji. Ya. Mendekati saja tidak boleh. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan sarana yang bisa mengantarkan kepada zina. Kita saling menasihati di sini, maka yang punya gadget, gawai, itu kita bebas melihat YouTube yang ada. Tetapi saat ini tidak ada yang bisa menyortir. Terkadang muncul iklan-iklan yang buruk, banyak aurat di sana bertebaran, terutama di Facebook. Kita harus jujur, di Facebook lihatlah di kolom-kolom tertentu itu muncul iklan, subhanallah. Semua hal yang berkaitan dengan aurat perempuan yang bukan hal yang dia halalkan untuk kita, itu terlihat bertebaran di mana-mana. Hentikan, maka itu adalah perasaan ke zina.
Termasuk adalah ngobrol berduaan dengan yang bukan mahramnya. Hindari ini, ya, dihindari. Kecuali kalau ada urusan, misalnya ada penjual mau ke toko yang jualan adalah perempuan misalnya bukan mahramnya. Hanya untuk sekedar itu, Mbak ini berapaan? Oh iya saya ini boleh tidak saya tawarkan? Boleh kalau itu. Tetapi kalau sudah berduaan ngomong terus-terusan, ini mengantarkan ke zina. Ini nanti mengantarkan ke perbuatan zina. Jangan dekati itu, bahaya. Ya, zina di antara dosa yang besar. Baik. Jadi perkara-perkara yang halal tadi sudah jelas, yang haram juga jelas. Kemudian sekarang wa bainahuma mushtabihatun. Di antaranya ada hal yang hukumnya itu banyak orang yang tidak tahu, yaitu dikategorikan samar. Jadi samar ini sifatnya bisa dikategorikan sebagai atau disebut dengan istilah relatif ya. Bagi orang yang banyak tidak mengenal hukum-hukum agama, maka ini akan sangat membuat rancu. Misalnya, makan, kita tidak pernah makan kura-kura. Hukumnya apa ya kura-kura ya? Kan tidak ada. Kita tidak ada familiar dengan itu. Kita kan yang ada di makan itu tahu, tempe, pindang, mujair, ya kan? Kemudian ikan emas ya atau apa itu? Ya, ikan-ikan lele dan sebagainya. Pernah tidak ada di warteg misalnya kura-kura kecumur gitu di atas piringnya? Tidak pernah. Itu adalah yang baru. Orang masih bingung ini hukumnya apa kura-kura ini. Kemudian di jalan tiba-tiba tidak ada di sini yang jualan kuda, tiba-tiba di tempat lain ada daging kuda dan misalnya. Tuh, itu gimana itu? Hukumnya bagaimana itu? Itu banyak yang tidak mengetahui hukum tentang itu. Ada kaidah seluruh apa yang hidup di laut itu hukumnya halal dimakan. Ya. Ikan yang hidup ya, ikan-ikanan, batu karang nggak masuk ya, kapal selam nggak masuk itu ya, jangan. Ya, kita bicara yang hidup, ikan, kemudian apa yang ada di situ hidup ya. Kemudian kita di darat ada namanya ular. Ular itu hukumnya halal. Apalagi ular kobra, ular yang berbisa semua itu halal semua. Dan ternyata di laut ada namanya ular laut, gimana itu hukumnya? Kan bingung kan? Iya, bingung. Nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang itu. Tapi bahasan kita adalah ada perkara-perkara seperti ini kita dapati. Iya ya, ular ini ular kobra tidak boleh dimakan, ular kobra tidak boleh, iya kan? Ular-ular tidak boleh. Tiba-tiba nemu di laut, judulnya ular laut. Katanya di laut hal semuanya ini enak pada boleh dimakan, ya. Maka itu adalah perkara yang subuhan, perkara seperti itu. Buaya juga, buaya nggak pernah ada yang makan buaya, tidak ada kita melihat di warteg ada buaya makan ini kan tidak ada. Ya, masih bingung kita hukumnya apa? Ya itu namanya perkara-perkara yang masih belum banyak orang tidak mengetahuinya. Ya, iya. Baik, itu adalah berkaitan dengan makanan ya, dengan makanan. Bagaimana dengan konsep riba? Riba itu begini ya Pak, riba itu dilarang dalam agama. Jadi ketika seorang membuat akad, saya dengan antum misalnya dengan A, misalnya A dengan B membuat akad, saya pinjam ya. Kemudian si B memberikan syarat, oh iya nanti kembalikan kepada aku jumlah dengan jumlah yang lebih banyak ya. Misalnya saya pinjam 10.000, dia mintanya balikan ke aku 10.500 ya. Itu sudah tidak boleh, tidak boleh. Ya. Kemudian ada yang mencoba mengakali misalnya, saya meminjam si B ini penjual komputer misalnya, penjual komputer, harga komputernya 1 juta. Nah, kemudian saya tidak punya uang untuk beli ke si B ini, maka saya meminjam uang kepada si C, mau menyampaikan kepada si C, C, tolong belikan komputer itu 1 juta. Nanti aku bayar kepada kau 1.050.000.
Ini kan sudah bingung ini. Bukan saya yang langsung beli, tapi kan dia yang beli. Seperti itu. Ini perkara-perkara intinya adalah ada transaksi yang di situ mengundang sesuatu yang rancu seperti itu. Nah inilah yang perkara mustabihat. Dikatakan relatif karena disebutkan tadi la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak mengenal tentang hukumnya. Kalau kita mau jujur, antara orang Islam yang ada di dunia ini, ya, jangan yang mengenal hukumnya, antara yang menjaga sholatnya dengan yang tidak menjaga sholatnya, ini kira-kira banyak yang mana? Yang antara yang orang yang menjaga sholatnya ke masjid dengan orang yang tidak menjaga sholatnya di masjid, banyak yang mana? Banyak yang tidak ke masjid, ya, banyak yang tidak ke masjid, gambarnya itu. Antara yang tidak ke masjid dengan yang tidak sholat, banyak yang mana? Banyak yang tidak sholat. Nah, seperti itu. Pun demikian juga perkara ini. Perkara dalam agama Islam itu banyak memang orang di dalam identitasnya itu tertulis agama Islam. Dan juga banyak yang menjalankan sholat. Tetapi apakah semua dari kita itu mengenal hukum Islam secara terperinci? Tidak semuanya. Banyak yang tidak mengetahuinya. Terbukti ketika tadi ditanya, gimana ada makanan kurang-kurang? Eksekusi apa enggak ini? Kita hajar apa tidak ini? Kita makan ini gitu. Kita makan apa tidak? Ya, karena itu bingung, tidak ada yang tahu, banyak orang tidak tahu. Kecuali hanya orang-orang yang tertentu, orang-orang yang pernah mempelajari tentang kaidah-kaidah fikih. Nah, itulah yang dimaksud dengan syubhat itu, ya. Jadi syubhat itu adalah pemicunya, diantaranya adalah karena tidak tahuan dari penganut agama Islamnya itu sendiri. Yang kedua adalah syubhat itu adalah karena adanya dalil yang tidak menyebutkan dengan jelas atau penyebutan dalilnya itu tidak tegas. Seperti ada sebuah hadis yang menyebutkan, ada yang mensahihkan bahwasanya ada kunut di setelah sholat di sholat subuh, ya, di rakaat kedua. Itu ada yang mengatakan hadisnya sahih, tetapi ada yang melemahkannya. Satu sisi ada yang mengatakan, oh itu hadisnya lemah, maka itu dikategorikan itu adalah hal yang bukan dari Rasul. Yang satu mengatakan, ini hadisnya ada kok, ini hadisnya sahih menurut kami, maka ini kami melakukannya. Ini kami katakan sunnah, seperti itu. Jadi ada dua hal yang berseberangan di situ. Terkadang ada muncul seperti itu memang. Dan itu banyak perkara. Contoh perkara yang lain adalah mengadani bayi. Mengadani bayi, ada hadisnya yang menyebutkan ada bayi lahir diadani. Itu ada yang membenarkan karena hadisnya disahihkan atau dihasankan menurut sebagian ulama. Namun ulama yang lain mengatakan, oh itu tidak ada, itu hadisnya lemah, maka tidak boleh ada mengadani bayi. Intinya ada dua pendapat di sini. Ya, maka biasanya orang yang tidak memahami perkara agama biasanya bingung. Oh ini saya kok dituduh seperti ini, kok itu seperti ini, seperti itu. Maka itu adalah hal yang syubhat. Jadi orang nanti ketika dalam keadaan seperti ini hendaknya mencari tahu dalilnya mana yang paling kuat dan kemudian diikuti. Itu saja selesai dan berlapang dada dengan hasilnya seperti apa. Kalau memang dia meyakini, oh Ibnu Qayyim membolehkan dan mengadani bayi ketika baru lahir, maka saya mengikuti Imam Ibnu Qayyim saja misalnya dan beberapa ulama lain yang membolehkan. Paling tidak kita tahu dasarnya. Ada pun yang tidak mengikuti, oh itu hadisnya lemah, maka cukup katakan, oh iya saya tidak mengikuti itu karena itu adalah hadisnya lemah. Itu adalah sebenarnya hakikatnya adalah perkara yang bermuara dari hadis yang tidak banyak kita dengar kejelasannya. Jadi akan sangat banyak ditemukan perbedaan pendapat dalam amaliyah, ya ikhwan. Dan kita harus berlapang dada seperti itu. Ada yang mengatakan, oh ini sunnah dari Rasul, oh itu bid'ah, itu bukan masuk dalam kategori Rasul. Mereka punya argumen masing-masing, tidak perlu dipermasalahkan. Mau mengatakan sunnah, mau mengatakan bid'ah, selama kita mengetahui ini dasarnya yang mana, kita kembalikan ke asalnya. Ya, bagi orang yang mengatakan itu sunnah, bukan seperti orang yang meyakini. Di situ kan ada beberapa ayat yang menyebutkan bahwasanya ada beberapa sahabat yang berkunut di waktu sholat subuh di setiap harinya, ada memang hadisnya. Ya, meskipun di situ ada seorang perawi yang dikategorikan mungkin ada kelemahan. Ya, kita sebagai orang yang mengatakan ini benar, maka lakukan itu. Lakukan, tidak ada masalah.
Meskipun nanti dikatakan oleh orang itu udah Rasul udah melakukan itu kok, itu berarti tidak. Dan apa bicarakan, tidak ada masalah. Kenapa tidak ada saja? Termasuk juga yang ada di mengenal yang sunnahnya. Oh, di sunnah yang sahih itu tidak ada dalilnya itu. Aku tidak pernah disebutkan orang melakukan gunung dari waktu subuh misalnya. Maka dia juga berlapang dada ketika ada orang lain mengatakan itu sunnah. Dan dia bahkan Ibnu Syekh bin Baz Rasul dia mengatakan atau di dalam fatwa disebutkan kalau orang yang meyakini tidak kunut bersolat di depan yang imamnya itu berkunut subuh, maka yang ini hendaknya mengikuti kunut juga. Ya, tidak boleh dia bersendiri. Imamnya kunut dia dan kunut meskipun dia meyakini itu tidak dibenar. Hadisnya lemah misalnya. Tapi para ulama menyebutkan hendaknya dia mengikuti kunut. Ya, jadi untuk berdoa di sini. Nah, baik ini adalah di antara perkara-perkara syubhat dan begitu banyak yang lainnya perkara-perkara yang syubhat yang perkaranya itu tidak tegas ya, tidak tegas. Dalilnya itu tidak tegas. Terkadang juga begini, orang mengenal dalilnya, tetapi tidak tahu sejarah tentang hukum nasikh dan mansukh. Di dalam agama Islam itu ada dulu hukum yang dibolehkan, kemudian menjadi dihapus dengan sesuatu yang baru. Misalnya, dulu Nabi SAW mengatakan orang itu kalau bayi, misalnya disusui oleh orang lain bukan ibunya, 10 kali susuan sampai kenyang. Jadi bukan hanya nempel di putihnya orang yang menyusui saja, tidak, tetapi minumnya sekali sampai kenyang, kemudian berikutnya 2 kali sampai kenyang, dan sampai 10 kali. Maka ini sudah menjadi mahramnya, tidak boleh ada nikah di sini, tidak boleh sudah mahram ini sudah, meskipun dia bukan anak kandungnya. Tetapi kemudian Nabi SAW memunculkan hadis yang berikutnya, kalau 5 susuan sampai kenyang, maka itu sudah menjadi mahram. Maka hukum yang pertama yang 10 itu dihapus menjadi 5 persusuan. Jadi kalau orang yang sudah menyusu bayi, misalnya ada si bayi A, dia disusui oleh orang lain karena mungkin ibunya meninggal, mungkin disusui oleh orang lain, tidak kenal orang lain di luar keluarganya. Kemudian dia menyusu sampai kenyang 5 kali, maka dia sudah menjadi mahram secara otomatis. Berarti hukum yang asalnya 10 tadi itu dihapus dengan yang 5. Ini banyak orang yang tidak mengenal perkara ini, karena memang ini perkara yang pelik. Nah, perkara yang rumit memang. Nah, tetapi kemudian di sini Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita, "Wa man ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat itu, maka sungguh dia telah menyelamatkan agama dan kemuliaannya. Contoh, misalnya ada seorang mau menggunakan menjahit baju dari kulit buaya atau kulit singa misalnya. Jadi mau cari yang berbeda, yang anti mainstream. Jadi bajunya itu dari kulit singa misalnya atau kulit buaya. Jadi buaya itu dikuliti kemudian dijadikan. Dia tidak tahu hukumnya. Maka kalau tidak tahu hukumnya seperti ini, jangan lakukan itu. Jadi berkaitan dengan perkara-perkara yang dia tidak tahu hukumnya, lebih baik dia mencukupkan berhenti. Jadi tidak perlu meneruskannya. Karena kita yang diharapkan sudah banyak kok. Kain, ada kain wool, kain apa lagi? Kain parasut, kain lenin, kain apa yang lain-lainnya itu ya. Itu kan banyak kain-kain. Kenapa kok harus cari kain yang aneh-aneh begitu ya? Kainnya buaya, kain apa namanya? Kulitnya buaya, kulitnya singa, buat apa seperti itu? Kalau tidak tahu tentang hukumnya, tidak usah melanjutkan. Sama dengan perkara begini ya, perkara yang meragukan. Teman-teman di sini di kamarnya misalnya, di kamar berbarengan ya semuanya ya. Ada satu kelompok ya, ada berapa orang itu? 10 ya, baik ya, sendiri. Kemudian ada uang 50.000 jatuh di sini. Ada sedikit, ada 1,1 juta gitu ya, 1 juta ada di situ. Kemudian itu uang ada di kamarnya teman-teman ya. Kemudian di sana sudah banyak ada uang 1 juta. Kira-kira mau diapakan ini uangnya?
Diamankan, diamankan ke sakunya, ke rekeningnya atau bagaimana? Ya, ini statusnya nggak jelas ya ini ya, statusnya nggak jelas. Karena yang di dalam kamar itu banyak orang dan bisa berbeda. Kalau teman-teman kondisinya misalnya satu kamar di 10 orang itu tiba-tiba pas liburan ke rumah temannya si A, lagi silaturahmi ke rumah si A, semuanya kumpul di rumahnya situ. Tiba-tiba pas 9 orang lainnya itu pulang ke rumahnya masing-masing, ditemukan di sini tiba-tiba dia menemukan ada uang 100.000 di sini di bawah meja. Ini kan masih pertanyaan ya. Ini uang siapa ini? Seperti itu. Tetapi enaknya kalau di rumah itu mengambil keputusan itu sangat mudah. Kalau di rumah, oh ini kan rumahku. Hukum asalnya semua yang ada di rumahku ini adalah punyaku. Nah itu paling enak di situ. Tetapi kalau memang tidak merasa, mungkin tapi memang paling banyak bisa jadi adalah itu punyanya. Mungkin dia dulu pernah punya uang 100.000, tapi kemudian hilang jatuh di situ, bisa jadi. Itu enak. Ya. Berbeda kalau di situ ada urusannya dengan pilih orang lain. Makanya Nabi SAW pernah dia bisa tidur semalaman, ditanya oleh istrinya, wahai Rasulullah, Arabta Laila, semalam engkau mengalami insomnia, tidak bisa tidur semalam suntuk. Kenapa? Iya, kemarin ada kurma di sampingku, kemudian aku makan kurma itu, dan saya tidak tahu kurma ini milik siapa. Ini milik kita atau milik orang-orang yang sedekah? Karena Nabi SAW tidak boleh menerima sedekah. Karena satu butir kurma semalam suntuk Nabi SAW tidak bisa tidur. Karena permasalahan kurma di rumahnya. Jadi Nabi juga biasa punya kurma, tetapi di situ ada kurma sedekah yang itu tidak boleh satu pun masuk ke dalam tubuhnya Nabi SAW, tidak boleh. Maka saat itulah Nabi SAW tidak bisa tidur seharian. Pun demikian dengan Abu Bakar As-Siddiq. Pernah dulu itu bertemu dengan seseorang, kemudian sedang diskusi ngobrol-ngobrol, kemudian ada makanan di situ dimakan oleh Abu Bakar, Khalifah, radhiyallahu anhu, memakan. Kemudian orang yang di hadapan itu mengatakan, wahai Abu Bakar, tahukah engkau makan yang kau makan tadi itu? Tidak, kata. Itu adalah hasil dari waktu dulu saya menjadi dukun. Dan itu upahnya aku berikan makanan, dan makanan itu kau makan. Abu Bakar tidak tahu apa-apa, tiba-tiba langsung memasukkan jarinya ke tenggorokannya sini, biar memuntahkan semuanya. Meskipun sebenarnya tidak perlu seperti itu, tetapi karena khawatirnya masuk ke syubhat, ya ini kan perkara syubhat, ini perkara yang ini nanti menghalangiku untuk masuk surga atau enggak. Sedangkan ini jelas-jelas makanan yang dia mengatakan tadi adalah dari perdukunan. Ya. Maka ini adalah hal yang harus hati-hati. Nah, demikian juga seperti ini teman-teman. Ketika seseorang makan, teman-teman kalau diundang oleh orang non-muslim untuk makan di rumahnya, orang Yahudi atau orang Nasrani misalnya mengundang teman-teman makan, ada makan-makan di rumah, datang ya, teman-teman datang pada, nanti dimasakkan gulai kambing dan sebagainya. Teman-teman datang apa anda itu? Kenapa? Tidak ada datang. Yo, saya saja yang datang kalau gitu ya. Ya itu kan perkara yang masih belum lanjut ya. Itu kalau perkara itu datanglah. Kalau perkaranya seperti itu datanglah, karena Yahudi dan Nasrani apapun itu, mereka dari agama terdahulu, agama Islam sama, ya. Rohnya satu, Tuhannya satu, Allah sama. Maka Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, pernah ditanya, wahai termasuk kami diundang untuk makan-makan di rumah orang Yahudi, gimana ini? Datanglah, seru, datang, makanlah di rumahnya, tidak apa-apa. Oh dia biasa makan-makan yang haram. Orang Yahudi kan terkenal dengan dengan bisnis ribawinya, dengan muamalah haramnya, makanan haramnya. Datang berkatanya, tetap datang berkatanya. Dan Nabi SAW juga pernah dulu dikasih makanan oleh orang Yahudi, diterima apa tidak? Diterima, ya diterima. Berbeda kalau yang memberikan itu yang bukan agama samawi, bukan agama
Nasrani dan Yahudi, misalnya ada kepercayaan misalnya agama itu atau yang lainnya, maka itu yang jadi permasalahan. Ya. Namun kita kembali pada orang Yahudi dan Nasrani tadi, kalau kemudian kita makan, maka datanglah seru undangan itu dan kemudian makanlah di dalamnya. Kecuali kalau tiba-tiba di rumahnya dia mengatakan begini, ini ada bule, ini ada buah-buahan, ya. Teman-teman sekalian, bule ini alhamdulillah saya dapatkan dari usaha dagang saya jualan kelontong di depan rumah ini. Yang buah-buahan ini saya kemarin menang lotre judi misalnya. Maka yang kita makan yang mana? Yang jelas ya, yang ini yang dimakan yang boleh yang ini, yang dia mengatakan. Tetapi yang dia katakan dia dari lotre, dari hasil judi, maka itu jelas haram. Ini tidak boleh dipeteti yang ini. Kalau dia mengatakan itu, tetapi kan biasanya tidak mungkin orang mengundang kemudian menyebutkan dengan detail. Oh ini dari hasil rampokan saya, ini hasil dari perjudian saya, dan mungkin biasanya seperti itu. Maka datangi saja. Meskipun iya bayangan kita kan ini, oh iya dia kan biasa goreng babi, masak di wali yang sama dan ini, tidak usah hiraukan itu. Dia mengambil dari dunia di babi, tetap dosa-dosa untuknya kita mendapatkan pahala karena menghadiri undangan itu. Selesai. Nah, inilah beberapa syubhat yang harusnya kita hati-hati ya. Jadi intinya kalau kita tadi di awal kita sebutkan bahwasanya hukum perkara yang di dunia itu semua asalnya halal sampai ada yang haramkannya. Adapun yang berkaitan dengan ibadah, nanti ada urusan dengan ibadah. Semua yang berkaitan dengan ibadah, hukum asalnya adalah haram, tidak boleh dilaksanakan sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ya, seperti itu kaidahnya. Maka demikian juga kita harus berhati-hati untuk tidak masuk ke dalam jurang kesalahan syubhat, yaitu dengan apa? Menghindari perkara-perkara yang kita masih ragu. Ini hukumnya apa? Ini boleh apa enggak? Maka tidak usah makan dulu. Kalau itu makan, ya, tidak usah dieksekusi. Berhenti saja sampai menemukan jawabannya baru makan. Itu adalah bentuk kehati-hatian yang bisa menyelamatkan kita. Karena tadi disebutkan Karra'i yar'a al-ghanam, seperti ini ibaratkan adalah seorang penggembala yang memiliki binatang ternak. Nanti kemudian ada di situ wilayah yang terlarang untuknya. Kemudian ini dibiarkan begitu saja binatang-binatangnya. Maka apa yang dilakukan binatang? Binatang nanti akan mendekati tempat yang terlarang itu, yang dipanggil itu bisa diterobosnya, dimakan apa yang di dalamnya. Pun demikian dengan kita. Kalau kita terbiasa menerobos perkara-perkara yang syubhat yang rancu dengan mudah-mudah, maka nanti akan berpotensi menerobos perkara-perkara yang diharamkan. Ini pesan dari hadis ini. Yang halal jelas, yang haram jelas. Kalau kita berada di tengah-tengah, harus berhati-hati, berhenti di situ sampai menemukan jawabannya. Kalau sudah ketemu jawabannya, ini hukumnya jelas halal atau haram, maka barulah kita melakukan sesuai dengan kadarnya. Hadza wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang bisa kita bahas hari ini. Ya, semoga ini bermanfaat untuk semuanya dan bisa menjadi semacam kaidah untuk kita, panduan untuk kita untuk tidak bermudah-mudah menerobos perkara-perkara yang kita tidak tahu hukumnya. Ya, jadi seperti itu sehingga kita bisa terselamatkan, agama kita terselamatkan, kemuliaan kita terselamatkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.